Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang berada di kantornya. Pria itu bernama Raigen. Saat itu, Raigen kedatangan sepasang kekasih yang sering diganggu makhluk gaib saat berada di apartemen mereka. Setelah mendengar keluh kesah pasiennya, Raigen pun segera menuju apartemen untuk mengusir hantu pemusik yang diceritakan oleh sepasang kekasih itu. Sesampainya di sana, Raigen segera mengeluarkan garam pengusir rohnya untuk memulai aksinya itu. Tapi alhasil hantu itu malah terheran-heran dengan tingkah konyol Raigen. Menyadari dirinya tak mampu mengusir hantu itu, Raigen pun menelpon pegawainya untuk mengusir hantu tersebut. Pegawai itu merupakan murid SMA yang bernama Mop. Mendapat perintah dari bosnya, Mop pun segera ke lokasi dan dengan cepat membinasakan hantu pemusik itu tanpa sisa. Setelah seharian penuh mengikuti Raigen membinasakan roh, kini Mop sedang makan malam bersama Ritsu, adiknya dan kedua orang tuanya. Saat itu kedua orang tuanya menyanjung-nyanjung kepintaran Ritsu yang selalu menjadi juara umum di sekolah, dan mereka selalu membanding-bandingkan Mop dengan adiknya. Mop pun yang capek mendengar omelan orang tuanya, seketika membengkokkan sendok makannya tanpa sadar. Keesokan harinya Mop memandang wanita yang sangat disukainya di sekolah. Wanita itu bernama Subomi. Karena terlalu dalam memandang wanita itu, dia terkena bola liar yang mengarah padanya dan harus membuat Mop berdarah hingga penuh rasa malu. Sepulang sekolah, Mop yang masih penasaran dengan Subomi mencoba untuk menyapanya. Namun tiba-tiba Ritsu adik Mop datang, sehingga membuat Mop sadar diri bahwa Subomi menyukai Ritsu yang pintar dan populer, bukan pemalu dan bodoh seperti dirinya. Sadar dengan kelemahannya, kini Mop berniat untuk memperbaiki kelemahannya dengan mencoba untuk gabung ke klub angkat beban. Tetapi sialnya, malah ia bertemu dengan seorang wanita aneh yang mencintai hal-hal mistis dan kekuatan supranatural. Wanita itu bernama Tome. Tome merupakan ketua klub gaib yang sedang mencari anggota baru untuk membantunya mencari hal-hal mistis dan berbau supranatural. Dan ketika melihat Mop, dia sangat tertarik dan langsung memaksa Mop untuk bergabung bersamanya. Tetapi Mop malah menolak permintaan Tome dan segera pergi untuk bergabung dengan klub angkat beban. Belum lama berlatih dengan klub angkat beban, kini Mop malah pingsan karena terlalu kelelahan mengikuti menu latihan klub angkat beban. Mop yang pingsan segera dibawa ke ruang klub gaib. Ketika sadar, Mop melihat adiknya Ritsu dan Tome yang menatapnya. Tome pun berkata kepada Mop, mengapa ia ingin berusaha sekuat tenaga, padahal dia begitu menderita. Dan Mop pun berkata bahwa dia tidak ingin seumur hidupnya menggunakan kekuatan supranaturalnya, karena menurutnya itu tidak keren dan bahkan bisa mencelakakan orang-orang di sekitarnya. Melihat Tome yang tidak percaya dengan perkataan Mop, Mop pun segera memperagakan kelebihannya itu.
Hari-hari berikutnya, Mob terus berusaha untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Tetapi, lagi-lagi dia selalu pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Tome membuatkan segelas teh panas untuk Mob. Saat ingin meminum teh itu, Mob kembali memperlihatkan kekuatan supranaturalnya kepada Tome. Mob terpaksa memperlihatkannya karena saat ini ia tak dapat menggunakan tangannya yang sedang kesakitan akibat latihan keras bersama senior-senior angkat beban. Melihat itu, Tome pun kembali terkagum-kagum dengan kekuatan Mob. Sepulang sekolah, Mob tidak sengaja mendapati tontonan menarik, di mana saat itu preman terkuat di sekolahnya, yaitu SMA Garam Putih, sedang menghajar preman terkuat dari SMA Garam Hitam. Setelah preman dari SMA Garam Hitam kalah, kini mereka berjanji akan menuntut pembalasan dendam kepada SMA Garam Putih nantinya. Selesai menonton perkelahian senior-seniornya, kini Mob kembali dihadang oleh seorang pria bertopeng, di mana pria bertopeng itu kini sedang berusaha merayunya untuk bergabung dengan organisasi sesat yang bisa membuat anggotanya terus ketawa, tanpa ada beban dan masalah hidup yang dimiliki. Penasaran dengan ajakan pria bertopeng, Mob pun segera mengikuti pria bertopeng itu, dan disusul oleh adiknya Ritsu yang merasa khawatir dengan kakaknya. Setibanya di ruang perkumpulan, Mob dan Ritsu juga bertemu Tome, yang saat itu sedang melakukan penyelidikan tentang organisasi tertawa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ketua organisasi tertawa muncul, dan seketika membuat para anggotanya tertawa terbahak-bahak hingga melepas topengnya. Ketua organisasi itu melihat anggota baru hadir dan dengan antusiasnya mencoba menghipnotis Tome dan Ritsu hingga mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Kini giliran Mob. Saat mencoba untuk menghipnotis Mob, ketua organisasi ketawa merasa heran karena Mob sama sekali tidak terpengaruh dengan kekuatan hipnotisnya. Tidak menyerah membuat Mob tertawa, ketua organisasi pun segera menghajar Ritsu untuk memancing Mob tertawa. Tetapi berkat itu, Mob malah mengetahui bahwa ketua organisasi ketawa telah dirasuki oleh hantu hijau yang jahat. Sadar bahwa itu bukanlah manusia, Mob pun segera memperlihatkan sedikit kekuatannya. Kini Mob semakin murka dengan hantu hijau, dan hantu hijau pun yang tidak mau kalah juga memperlihatkan wujud aslinya. Setelah puas bermain-main dengan hantu hijau, Mob pun segera melenyapkan hantu hijau hingga tak tersisa. Berkat Mob, kini semua orang kembali sadar dari ilusi hantu hijau, dan keakraban Mob, Tome dan Ritsu menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, ketika bangun dari tidur, Mob tiba-tiba melihat sesosok makhluk kecil berwarna hijau. Mengetahui sosok itu adalah hantu, Mob pun dengan refleks yang cekatan segera membanting-banting makhluk hijau itu seperti mainan. Ternyata makhluk itu adalah roh hijau yang telah melemah karena telah dimusnahkan oleh Mob, dan kini dia mencoba mendekati Mob karena mengetahui kekuatan Mob yang luar biasa.
Mob awalnya tidak suka dengan kehadiran roh hijau. Hanya saja, roh hijau terus memohon kepada Mob, sehingga Mob pun membiarkannya mengikutinya. Di sisi lain, saat ini preman sekolah SMA Garam Putih sedang dihajar oleh seseorang yang berasal dari SMA Garam Hitam. Dan orang yang menghajarnya saat ini adalah Teru, seseorang yang juga memiliki kekuatan supranatural seperti Mob. Tidak terima dihajar oleh Teru, kini ketua preman SMA Garam Putih mencoba meminta bantuan kepada orang terkuat SMA Garam Putih, yaitu Gouda, ketua klub angkat beban. Ketika bertemu, ketua preman mencoba membujuk Gouda, tetapi Gouda berkata bahwa dia tidak mau menggunakan kekuatannya untuk berkelahi, tetapi kekuatannya digunakan untuk melindungi yang lemah. Salah satu anak buah preman yang tak suka dengan omongan Gouda mencoba untuk menghajar Gouda. Namun dengan kekuatannya, Gouda menghajar anak buah preman tanpa ampun. Tidak kehabisan akal, bos preman pun mencoba menjebak Gouda dengan memancing anggota klubnya, yaitu Mob, ke sarang SMA Garam Hitam. Saat itu Mob dipancing menggunakan surat cinta, yang dikiranya surat cinta itu ditulis oleh Subumi. Melihat surat cinta itu, Mob sangat gembira dan segera ke taman untuk bertemu Subumi. Namun ternyata yang ditemuinya adalah ketua preman Garam Hitam. Menyadari bahwa Mob adalah siswa SMA Garam Putih, ketua Garam Hitam segera menyandra Mob untuk memancing murid-murid kuat dari SMA Garam Putih. Di saat bersamaan, Gouda mendapatkan surat tantangan dari preman Garam Hitam yang mengatakan bahwa dia telah menyandra Mob. Mengetahui salah satu anggota klubnya telah disandra, Gouda pun segera ke markas Garam Hitam untuk menghajar preman-preman sekolah yang menangkap Mob. Setelah semua preman SMA Garam Hitam dihajar, tiba-tiba muncul jagoan sesungguhnya dari SMA Garam Hitam, yaitu Teru, yang juga memiliki kekuatan supranatural seperti Mob. Bersamaan dengan itu, film pun bersambung. Berdasarkan alur cerita tadi, di episode selanjutnya akan memperlihatkan pertarungan sengit antara sesama pengguna kekuatan supranatural. Dan siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara Mob dan Teru? Jika teman-teman penasaran, saksikan terus episode-episode selanjutnya yang akan ditayangkan tiap hari. Thank you.